Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi ya. Tadi siang sudah kita bertemu, sudah cerita-cerita agama tentang Tuhan Muhammad diri kita. Kemudian pada Rasulullah kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak, seperti yang disampaikan oleh orang tua kita, nanti akan dihisap dan pertama kali daripada amaliyah kita, apakah itu kita bersuara, berkata atau berkarya, itu dimulai dari sholat. Kalau sholat kita bagus, amal kita bagus, hasilnya juga bagus. Kalau sholat kita tidak bagus, amal kita tidak bagus, hasil kita pun juga tidak bagus. Jadi pengertian hasil risiko bisa jadi hasil daripada usaha, karya, bisa juga hasil dalam artian jalan kita menuju Allah nanti ketika usia kita lah habis. Nah, maka orang tua kita menekankan supaya sholat itu diperhatikan supaya bagus. Nah, beberapa waktu yang lalu kita diingatkan dengan kalimah yang berbunyi siapa yang menyembah. Jadi kalau sudah cerita siapa yang menyembah, itu bukan lagi fisik sebenarnya, bukan lagi badan, bukan lagi jasad, tapi sudah merupakan gerakan daripada dan di dalam badan. Dikatakanlah yang menyembah itulah diri yang sudah diri pada kita. Jadi ada diri dan sebenarnya diri pada kita. Apa tu yang ada pada kita? Itu adalah rasa. Jangankan penyembahan, bersuara saja, berkata saja, bergerak saja, seketika rasa itu yang mengatur, akan bagus. Tapi kalau rasa itu tidak difungsikan yang inyo ada pada diri kita tadi, suara kita tidak bagus, Pak. Kata kita tidak bagus, perbuatan kita tidak bagus, karena rasa tadi sudah kita tinggalkan. Padahal rasa itu ada dalam diri kita. Nah, jadi seketika kita bercerita beriman kepada Allah, ya Allah, Pak, Allah nama, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak mungkin kita bisa beriman atau percaya kepada yang model itu. Tentu yang kita cari adalah yang punya nama. Kalau Allah itu zat yang punya nama, itu adalah sifat. Namanya Muhammad. Di Muhammad itulah terdengar suara Allah, kata Allah, nyata juga perbuatan Allah. Makanya Muhammad itu dicontoh, Muhammad itu diikuti. Itu sebabnya kenapa dikatakan oleh Allah melalui beliau, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah.
sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kita. Nah, di sini harus kita bedakan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu menunjuk kepada fisik, badan. Kalau Rasul itu menunjuk kepada yang di dalam badan. Nah, itulah kalau boleh kita katakan untuk sementara rohnya Muhammad aja. Nah, di dalam rohnya Muhammad, di dalam dirinya Rasul itu ada sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itulah yang kita contoh. Karena sidik, amanah, tabligh, fatonah itu akar sampai tumbuhnya suara kata je perbuatan beliau. Jadi siapapun di dunia ini yang menghidupkan sifat Muhammad yang ada pada dirinya masing-masing, karena kita adalah turunan beliau, akan sama, tapi gayanya berbeda-beda. Kalau versi Indonesia, versi Arab, versi Cina, versi Amerika, tapi tujuan akhirnya sama. Itu yang perlu kita pahami dulu, bahwa yang menyembah itu adalah diri yang sebenar, diri ianya ada pada kita. Nah, kemudian perlu lagi kita ketahui bahwasanya diri yang sebenar diri pada kita itu nur, cahaya Muhammad. Dia adalah nikmat, dia adalah rasa. Nah, dia itu yang menyembah, dia itu yang mendatangi Allah dan Rasul, dia itu yang berhadapan, dia itu yang berbaur dengan Allah dan Rasul. Itu makanya seketika ditanya yang kedua, siapa yang disembah? Yang disembah itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah zat, ya tidak ada bantu, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata, tapi terasa. Nah, itulah kemarin namo katakan kepada jamaah, tahu di mana letak manis? Nah, letak manis ada di gula. Tahu di mana letak pahit? Letak pahit ada di kopi. Nah, jadi gula, kopi. Apakah kita tahu apa itu rasanya gula? Kata orang rasanya manis. Mungkinkah itu terasa manis kalau hanya dicaliak saja? Tentu rasa manis tadi dipertemukan dengan rasa yang ada di kita, dia tak di lidah. Oh iya, manis. Jadi yang mengatakan manis itu adalah rasa diri kita tadi. Selama gula yang di dalamnya ada manis tidak diletakkan di lidah, tidak terasa, Pak. Begitu juga kopi. Kopi itu pahit. Nah, benarkah kopi pahit? Jawabnya benar. Bagaimana kita bisa mengatakan benar? Pahit tadi diambil, si kopi tadi diambil, diletak di lidah. Apa kata rasa dalam kita? Oh iya, pahit. Nah, ternyata rasa manis, rasa pahit hanya akan terasa rasanya seketika dia dipertemukan dengan rasa dalam diri kita. Nah, itu adalah sebuah perumpamaan seketika kita di dalam sholat, Pak. Nah, jadi sewaktu kita ingin menyembah Allah, harus kita pahami bahwa Allah itu adalah nama zat. Nah, zat ini tidak nyata. Nah, tidak nyata, melainkan dia nyata pada sifat. Jadi rasa manis yang kita rasakan tadi, rasa pahit yang kita rasakan tadi, itu sifat sebenarnya, Pak. Pahit, manis, panjang, pendek, elok, buruk, nah, putih, hitam, itu sifat. Tapi yang terasa
di balik yang kita rasakan tadi itulah zat. Nah, makanya seketika kita hendak melaksanakan sholat itu jangan diangkat takbir Allahu Akbar. Nah, itu jangan terjadi dulu. Sebelum rasa diri kita itu merasakan bagaimana membaurnya dengan sifat, dengan Muhammad. Seketika itu sudah membaur, maka ada sesuatu yang kita rasakan yang tidak bisa kita katakan. Itulah zat. Nah, waktu itulah kita sudah bersama dengan serta Allah. Nah, jadi kaji kita tidak keluar. Kaji kita ke dalam diri. Nah, selama ini kita keluar. Itu tidak salah juga. Karena Allah dan Rasul dan Nabi Muhammad mengajarkan wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, artinya ruh yang mana saja keluar. Apa roh orang Indonesia, roh orang Cina, roh orang Arab, apa itu. Nah, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Betul ada perintah itu. Nah, itu kajian syariat, kajian untuk memudahkan kita paham. Nah, kemudian setelah sampai di situ, kita bertemu dengan Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Maka dikatakan falyabudu rabb hadzal bait. Sembah oleh kamu akan Tuhan rumah ini. Jadi bukan rumah itu yang disembah, Tuhan. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Jadi bukan rumah ini tapi Tuhannya yang sembah. Caranya fatakhizu bi maqama Ibrahimus shalah. Ambil sebagian makam Ibrahim, kamu sholatlah di situ. Nah, jadi di depan Ka'bah ada makam Ibrahim. Bisa diambil di sini, bisa diambil di situ, bisa di sini, bisa di situ. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita diperintah untuk masuk rumah yang kosong. Nah, waktu itulah berlaku kaji yang tadi yang disampaikan. Iko rumah dia sudah kosong daripada unsur dunianya, maka yang ada adalah rasa diri kita dengan rasa Muhammad. Bersatu rasa diri kita dengan rasa Muhammad, maka terasa sesuatu yang tidak bisa kita ceritakan. Disitulah kita bersuara, berkata, berucap tentang bacaan sholat. Nah, teruslah bertahan. Nah, jadi kaji yang berlapis-lapis ini tidak bisa selesai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Memangnya berguyur-guyur. Karena kata Allah dan Rasul, sembahyang itu barek, salat itu barek. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha laqabirah ila alal khashi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat itu sangat berat. Nah, otomatis kita akan selalu bermohon kepada Allah. Dari dalam salat pun, di luar salat pun kita bermohon kepada Allah. Tapi pernahkah kita tahu bagaimana cara kita meminta tolong kepada Allah? Kata Allah, dengan sabar. Sabar itu kan ucapan, Pak. Sabar. Nah, bendanya sabar itu siapa? Bendanya adalah Muhammad. Muhammad adalah sabar. Jadi sabar adalah salah satu daripada nama Allah. Tidak nyata sabar itu, mereka nyata pada Muhammad. Muhammad itulah bendanya. Sebatas ini kita akan mengartikan bahwa Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah, Muhammad yang di Mekah.
Ternyata Muhammad itu sendiri artinya adalah orang yang membawa sifat. Yang dicari itu adalah sifat. Nah, balik lagi ke cerita kita tadi. Rasa pada diri kita mencari rasa pada sifat. Nah, apa yang terasa? Senang. Nah, itu lawannya susah. Nah, itu sifat. Dingin. Itu lawannya panas, sifat. Jadi yang kita cari adalah dingin, senang, tenang, bahagia. Waktu kita sedang melaksanakan sholat. Nah, kalau itu sudah ketemu, akan terasa sesuatu. Yang sesuatu itu adalah zat yang kita tidak bisa bercerita lagi. Nah, itulah yang terjadi di dalam sholat. Kalau sudah seperti itu kondisinya, berarti kita sudah bertemu dengan Sobar atau Muhammad tadi, sudah bertemu dengan Allah serta Muhammad tadi. Jadi untuk bertemu Muhammad dan Allah itu sebenarnya dikatakan sulit, dikatakan tidak sulit juga. Asalkan kita tahu pelajarannya, arahannya, petunjuknya. Nah, meminta tolong dengan sabar, itu tadi ceritanya. Dan sholat. Nah, apa itu sholat? Sholat berhubungan rasa diri kita dengan rasa Muhammad sebagai sifat. Seketika rasa tadi berhubungan, terasalah sesuatu yang tidak bisa kita ceritakan. Itulah kita sudah bersama Allah tadi. Nah, kalau dalam kajian kita namanya ikram. Ikram itu adalah tenggelam dalam lautan kasih sayangnya Allah dan Rasul. Itu ikram. Nah, nanti kalau sudah tenggelam, barulah kita tawakal. Tawakal itu ada yang kita persembahkan, ada yang kita serahkan. Kalau dalam kajian itu rukun sembahyang 3 baleh disingkat dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang apa baca tadi. Nah, sebenarnya kita kaji juga apa itu sholat, apa itu ibadah. Nah, itu hubunganku dan perbuatan baikku, hidupku itu adalah ruh, matiku itu adalah tubuh. Hari ini kuserahkan kepada Allah dan Rasul. Aja itu ceritanya. Nah, sebenarnya tidak perlu bisa diucapkan karena kita sudah bermain dalam rasa. Baaka awak mengatakan kata kalau awak sudah bermain dalam rasa. Tidak bisa kita ucapkan. Tapi rasa itu kalau diceritakan seperti kata-kata kita. Makanya hadir baik kita, ikram saja kita, menyatu saja rasa kita dengan rasa Muhammad serta Allah saat itu sudah tawakal, sudah mempersembahkan. Nah, seketika reaksi itu berjalan, tindakan itu berjalan, yang ada adalah munajat. Munajat itu berbisik. Berbisik itu tidak bersuara, tidak berkata, tapi ada yang kita nyatakan dalam bentuk rasa kepada Allah dan Muhammad. Kepada Muhammad dan Allah waktu itu. Nah, tidak ada lagi kata yang bisa disampaikan kecuali rasa. Itulah hakikat sholat. Nah, itu sebagai alat untuk kita meminta tolong kepada Allah. Nah, dikatakan oleh Allah dan Rasul, pekerjaan itu berat. Mencari kaji itu saja berat. Ya maaf ngomong, ada apa? Ada waktu dikorbankan, ada tenaga dikorbankan, ada dana dikorbankan, segalanya dikorbankan. Lah dapat pengetahuan itu belum lagi fitnah, hasud, adu domba, kebencian orang sama-sama kita dan sebagainya. Berat kata Allah. Ilalazi khosiin, kecuali orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu siapa? Kalau kita melihat di buku-buku, yang khusyuk itu adalah macam-macam. Khusyuk adalah pusing gitu, Pak. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat yang tadi, sambungannya disebutkan allazina yazunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang punya prasangka dan dia yakin dengan persangkaannya
Nah, waktu itulah dia sudah kembali kepada Tuhan. Nah, jadi ketika rasanya apa? Sudah bertemu dengan rasanya sifat atau Muhammad tadi, terasa sesuatu di dalam sholat. Nah, waktu itu apa? Sudah kembali sebelum dikembalikan kepada Tuhan. Nah, jadi apa sudah melakukan antamutu qablal maut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Apa sudah mati sebelum mati. Sudah kembali sebelum dikembalikan. Jadi prakteknya adalah apa bersuara, apa berkata, apa bergerak seperti apa, berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal, apa berada di dalam rasa diri apa. Nah, begitulah kira-kira sholat hakikat. Nah, itu. Ambo yakin dan percaya 100% yang ambo sampaikan ke apa, ya tentu tidak segalanya tertangkap apa ya. Jangankan yang baru itu, yang kaji biasa aja karena payah mengartikan ya. Nah, tapi setidak-tidaknya yang ambo sampaikan tadi akan jadi ingatan apa? Oh iya payah untuk sholat. Oh iya bare sholat itu. Karena Allah dan Rasul sendiri mengatakan itu bare. Nah, jadi mulai daripada rasa itu tadi. Rasa bare tadi, rasa sulit mengerti tadi. Nah, nanti pelan-pelannya mulai nanti Pak, pelan-pelan. Nanti ketemu lagi, cerita lagi. Ketemu lagi, cerita lagi. Nah, kalau dulu Pak, ambo punya pemahaman berbeda dengan pemahaman Hariko. Ya wajar ada perbedaan Pak, karena mungkin yang ambo tangkap belum sejauh itu dari orang kita Bapak pembina. Jadi ambonya yang alun menangkap jauh. Mungkin beliau sudah menyampaikan, tapi ambo yang belum menangkap. Dulu beliau mengatakan, seketika kita mau sholat, jangan dulu diangkat takbir sebelum tampak kiblat. Jadi kiblat itu bahasa awaknya Pak, orang yang diadoi di dalam sholat. Maka kebanyakan ambo dengan saudara-saudara ambo, ya sebelum nampak hadapan itu, ya ambo tidak akan angkat kiblat. Pertanyaan siapakah yang dihadapi dalam sholat? Dia jawabnya sederhana, Allah. Bisa hadapin Allah? Tidak, karena Allah zat. Berarti siapa? Rasul. Bisa dihadapi Rasul? Tidak, karena Rasul sifat. Macam mana kita nak berhadapan dengan sifat? Tidak bisa. Kemudian Nabi, itu jasad beliau, itu yang nampak. Tidak bisa juga karena sudah terkubur di Madinah. Akhirnya yang membawa kaji, yang membawa kaji kita lihat, katakanlah ayahanda kita yang mulia. Tidak bisa juga ambo tidak bertemu dengan beliau. Maka yang ambo lihat adalah pembina. Nah, ini tidak salah juga selama itu diartikan wasilah, artinya perantara kita kepada Allah. Karena Nabi Musa juga mengalami sewaktu beliau mengatakan, Inani anallah la ilaha illa ana fa'budi wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, wahai Musa, tidak ada Tuhan, akulah orangnya, akulah dianya. Oleh karena itu dirikanlah sembahyang. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku, dan dirikanlah sholat. Jadi sembahyang, sholat. Nah, dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Nah, jadi Nabi Musa juga mengingat kepada sosok nama sebagai sosok. Nah, siapakah itu? Benarkah itu Allah? Jawabnya tidak. Allah itu zat, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tapi nyata suara kata beliau itu pada sifatnya Muhammad. Itulah yang dicari oleh Musa. Jadi kalau Musa ingin sholat, maka beliau ingat Muhammad. Nah, apakah begitu bahasanya? Iya, begitu bahasanya. Tapi praktiknya beda. Karena Muhammad itu nama,
Muhammad itu nama siapa? Nama sifat. Ternyata yang kita ingat adalah sifat. Nah, balik lagi ke kajian pertama tadi. Rasa diri kita, itulah nikmat berhubungan dengan sifat. Artinya gula itu manis, itu sifat. Kopi itu pahit, itu sifat. Tapi bagaimana keterangan gula itu manis, bagaimana keterangan kopi itu pahit, itu sudah zat, tidak bisa kita ceritakan lagi. Itulah yang terjadi pada diri Musa. Dan itulah yang terjadi pada diri kita turun-temurun. Makanya agama ini ringan bisa diringan-ringankan, berat bisa diberat-beratkan. Tapi kalau dia ringan jangan diberat-beratkan, kalau dia berat jangan diringan-ringankan. Sehingga Nabi Harun, adik Musa, Joshua bin Nun dan Bani Israel ngomong, kalau cak itu Musa, alangkah lamanya Anda kalau sholat menghadap ke beliau tadi. Kami cak mana? Dia kata Musa, ya tidak ada lain, hadapan kalian adalah ambo, karena ambo kan membawa kepada beliau tadi. Jadi Nabi Harun, Joshua bin Nun, Bani Israel, waktunya sholat menghadap kepada sosok Musa, tapi dalam artian wasilah. Namun jika didalami kembali sama saja, kita adalah zat, kita adalah rasa, Musa juga adalah rasa. Disatukan rasa itu. Nah, rasa disatukan dengan sifat itu disatukan dengan zatnya. Maka kembali cak cerita pertama. Tapi ini adalah sebuah kisah tentang hakikat sembahyang, yaitu masuk serta ilmu. Jadi kalau kita ingin sembahyang, ingin sholat, kita masuk ke situ dengan ilmu. Ilmu apa ya? Sebagian kecil ilmu yang diceritakan ini tadi. Yaitu berdiri dan membesarkan. Siapa berdiri? Yang berdiri adalah diri. Di mana dia berdiri? Di tempat pendirian. Nah, nanti barulah masuk di mana kita menyembah. Itu. Di mana kita menyembah? Nanti kita masuk situ. Sudah itu, apa lagi? Sudah itu, membayar serta malu. Lah kalau kita membayar, tentu ada sebab kita membayar. Membayar itu artinya sama mengembalikan apa yang kita pakai tadi. Ambo ambil jeruk apa? Ambo bayar. Jadi ambo yang ada yang mau pakai, ada yang kita pakai daripada Allah dan Rasul, kita bayar. Dalam bahasa sederhananya kita kembalikan. Nah, malu kita mengembalikan diri kita apa? Tadi diri ini bersih kita pakai, tapi nyala kotor. Malulah kita mestinya. Tapi tak apa-apa kata Allah dan Rasul, asalkan kalian datang mengembalikan hakku. Aja itu. Kemudian keluar serta takut. Takut apa? Takut kita berpisah dengan Allah, tapi kita berpisah dengan Rasul. Takut rasa diri kita itu dicampuri dengan rasa-rasa yang tidak baik. Itulah yang sebenarnya hakikat sembahyang. Jadi balik-balik. Itu tuh pembuka cerita pagi, Pak. Apa mudah-mudahan apa terbuka hidayah, dimudahkan memahami. Ambo tinggalkan dengan kita beberapa keterangan kanji, nanti Pak bisa dengar sendiri. Itu tuh. Ada pertanyaan apa ada? Apa pertanyaan ya sesuai dengan kondisi apa juga kan? Apa kira-kira nangkap tadi? Minum Pak. Iya. Kalau apa mendengar pengajian yang disampaikan itu, kira-kira berapa persen yang kira-kira dapat apa angka waktu itu? Berapa persen? Entah. Susah belum menyebutkannya ya. Tapi yang pasti apa senang mendengar. Iya senang. Berarti sama aja Pak Haji ke Batang. Aku tuh senang dengarnya Ustaz. Kalau lah beguyur go Pak Yur. Iya. Risiko aja lah dulu. Iya. Ayo ada.
Ustaz kita. Aku senang dengan pengajian itu Pak Ustaz. Walaupun aku tidak bisa menyebutkannya, paham maksudnya walaupun paham benar, tapi ambo sudah mulai tahu dikit-dikit. Jadilah itu Pak. Karena ibarat kita menanam padi, memang padi yang apa tanam itu tidak mungkin sekarung Pak. Cie, ya, cie ada bayarnya. Cie, mungkin dikit Pak. Tapi dari yang dikit itu nanti tumbuh, berkembang jadi daun, babungo, baputia, babuah. Nah waktu tumbuh itu tidak cie lagi, banyak. Satu tangkai itu sampai berapa banyak ya. Jadi kalau ambo pribadi sangat sadar, orang-orang yang mendengar pengajian itu ada yang cuma bisa mendengar, senang mendengar, tidak bisa mengulangi lagi. Ada yang bisa mengulangi lagi tapi tidak pas. Ada yang bisa mengulangi pas, tapi paham dan maknanya belum nyambung, maklum gitu. Nah dalam hal ini dibutuhkan ketawaduan. Tawaduk itu artinya rendah diri, rendah hati. Tidak ada rasa tinggi diri, tinggi hati, tidak ada. Dicaliak kawan jati awak, alhamdulillah. Sampai awak bertanya, setarap Jawa alhamdulillah, sampai awak berkata, di bawah awak sampai awak bayo. Apa itu? Yang terjadi adalah assalamualaikum, kalau celik nan tinggi itu awak sudah mulai dah suka. Samu tinggi baremehkan. Nan ketek dilecehkan. Makalah pelajaran itu tidak bermanfaat. Lah mengaji maka selesai. Lah mengaji maka kita kisruh. Kaji apa dan kalian kaji kata orang tua kita. Apa sabut? Ya kaji itu ayah. Tapi kalian bercakap. Ini ngawak. Ternyata yang mengaji itu adalah hawa nafsu, bukan rasa diri yang murni. Bukan keikhlasan. Ikhlas itu asal katanya khalas, Pak. Khalas itu selesai. Jadi awak selesaikanlah segala sesuatu itu dengan kebaikan, kedamaian. Ya senang-senang saja. Mencari kawan kita lebih senang, setarap senang, di bawah kita senang. Tidak ada rasa peninggian diri. Iya benar. Iya. Ambo di 11 Ulu itu benar-benar belajar kembali kajian ayahanda kita ini, belajar kembali. Ya tentu modal yang paling ambo utamakan adalah bagaimana kalau istilah orang tua kita dikosongkan galeh. Nah sebenarnya itu istilah saja kan. Nah, kalau dikosongkan galeh bukan berarti semua pengetahuan kita buang, bukan. Tapi kita off-kan kemampuan. Kita tampung yang baru. Nah, kajian kita yang lama, ilmu kita yang ada yang kita off-kan tadi itu alat penimbang, alat pembanding. Ternyata kita dapatkan sesuatu yang baru menurut kita kan, mungkin bagi orang lain dah lama. Nah, itulah yang dikembangkan kembali oleh Abu Fikri sebagai peningkatan diri sendiri dan sebagai peningkatan diri orang-orang yang mendengarkan. Ya mana tuh Pak Yorambo? Setelah tahu kita bahwa ketetapan hakikat itu pada ingatan, ya, jadi memang yang ketetapan hakikat pada ingatan, jadi tahu proses kita bahwa ingatan itulah yang menjadi alat kita menyembah tadi. Wa aqimis shalah li dzikri, kamu mendirikan salat. Di dalam salat kamu menyembah aku ya tentu dengan ingatan. Nah, hakikat apa hakikat? Hakikat itu artinya kita menuju kepada Allah. Jatuh pada Muhammad. Nah, Muhammad itu hakikat pada kita. Nah, seketika kita berhadapan dengan Muhammad, kita artikan Muhammad itu sosok. Itu untuk sementara boleh-boleh saja kan. Tapi perlu kita ingat Muhammad itu artinya orang membawa sifat. Sifatnya itulah yang perlu kita hadapi. Tentu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara. Terasa adanya. Sebagaimana kita merasakan rasa manis pada gula, rasa pahit pada kopi.
Seketika kita cicip gula manis, itu kita baru bertemu sifat. Kopi pahit baru bertemu sifat. Bagaimanakah makna rasa manis itu? Bagaimanakah rasa makna pahit itu? Itulah zat. Nak baca kita cerita lagi. Sampai kita pada momentum itu kita sudah bersama Allah dan Rasul. Dan itu terbawa-bawa di cara mengecek, cara bertindak, cara memandang, memikir. Padahal berapa harinya baru berapa hari lah, dari 5 hari ya tak? Dari 5 hari gitu. Abang di situ 3 hari, agaklah 5 hari. 5 hari lah ya. Iya. Sebegitu cepat berkembangnya pengetahuan itu, bukan kita yang cerdas, bukan, karena memang kita itu amanah untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita. Bukan berarti kaji-kaji yang sudah itu salah, tidak gitu. Memang kaji ini kan bertingkat-tingkat. Allah sendiri nyuruh kita mengingat Masjidil Haram. Bagaimana orang yang tidak pernah ke Mekah apa yang diingat? Ternyata didapatkan informasi bahwa 13 pembinaan mulai daripada Aras, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Ma'mur, Baitul Atiq, Tungku tempat keluar banjir zaman Nabi Nuh, pohon tempat Musa bermunajat, jantung alam, satu lagi itu poros bumi, sudah itu Baitullah, Khanza Indallah, 13 pembinaan yang ada. Kita mengartikan tadi keluar, ternyata itu adalah rumah lama. Baitul Atiq itu rumah lama, kata Allah dan Rasul. Atapnya langit. Mana itu langit? Rupanya langit itu Pak. Kapalo ini langit, kalau ke bawah itu bumi. Ini bercerita tentang tubuh kita. Di dalam tubuh itu terdapat pembinaan. Bagaimana pembinaannya? Satu membina yang 4. Satu membina yang 4. Siapa itu satu? Itulah khalifah. Ini ja'alu fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Rupanya bumi itu adalah kata lain daripada negeri Bekah, negeri yang diberkati. Ikulah barangnya lah. Di bumi ini ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Nah, khalifah itulah ruh tadi yang ditiupkan. Inilah yang satu yang membina 4. Yang satu membina yang 4. Siapa yang nak dibina? Hawa, nafsu, dunia, syaitan. Hawa. Mengapa timbul hawa? Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Itulah namanya roh rehan. Sifatnya tinggi pantang kelintasan Pak Yur. Mencari Pak Yur tu bangi saja, banyak apa nautunya, bangi saja. Bodoh ndak awak nang Bali tu. Aduh gitu. Aduh. Awak lah payah-payah dak dapat-dapatnya sebentar dapat tu. Nah, iri dia kepada saudaranya, benci dia kepada saudaranya, melihat kepada saudaranya. Padahal itu tidak ada hubungan dengan dia. Itulah pantang kelintasan. Ndak muah tadahului, takut tempi galombang. Storing. Itu nang dibina Pak. Jadi jangan perlu dikatakan sifat pantang kelintasan itu sebuah keburukan dan kejahatan. Jangan perlu. Karena itulah yang memotivasi. Pak Yur bisa, apa tidak bisa. Dibina yang cie ko. Cara cuma datangnya Pak Yur. Kiatnya, kalau bahasa Indonesia bagaimana kiat Anda kok bisa maju seperti ini? Ajarkan saya dong. Di Pak Yur diajarkan, dia awak kau kan, oh iya, akhirnya berhasil. Terima kasih Pak Yur. Itulah fungsi daripada pantang kelintasan. Jadi jangan pernah diartikan sifat pantang kelintasan itu jelek itu, betul dia jelek. Tapi ini modal kita untuk mencari, memotivasi. Kalau bisa seperti itu hawa gitu, itu berarti hawa yang sudah terbina. Di mana dibina? Di dalam 13 pembinaan tadi. Itulah satu membina yang 4. Sudah itu yang kedua, mengapa timbul nafsu?
Karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita, maka timbullah nafsu. Siapa itu anasir air? Namanya roh rahmani. Apa sifatnya? Pantang kerendahan. Nah elok-eloknya itulah, gagah-gagahnya itulah, kayu-kayu punya hebat-hebatnya itulah. Padahal orang tahu dia tidak hebat. Iya benar. Itulah suatu kekuatan pemotivasi diri. Ambo harus bisa seperti Pak Yun. Nah itu pantang kerendahannya di situ mestinya. Caranya, kita cari jalan, kita tanyakan, kita belajar dengan Tuhan. Nah kalau sudah seperti itu, roh rahmani tadi, dia bisa dibina. Itulah berhasil lah yang satu tadi membina. Nah dua sudah. Kemudian mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau lemak pada kita. Siapa nama anasirnya? Roh jasmani. Apa sifatnya? Rakus, pantang kekurangan. Nah inilah yang terjadi pada pepatah Minang, Pak Yur. Mungkin Pak pernah dengar, Pak Yur pernah dengar. Apa bunyinya? Ado sama dicari, ndak ado sama dimakan. Pernah dengar Pak? Nah orang Minang itu waktu barehnya sedang banyak, pitihnya sedang banyak, mereka bekerja keras. Jadi bekerja keras itu di saat duitnya sedang banyak, di saat bareh lumbungnya sedang paduh. Setelahnya bekerja keras tak ada hasilnya, yang ada itu dimakan. Ada awak tak sedang ada mah habis-habiskan, tak ada baru bercari, tak balik. Kan itu tuh orang tua kita dulu. Nah, di muka rumah itu biasanya ada lumbung padi itu. Tak boleh ya tuh anak-anak bujang lalu pagi itu. Bakar aja. Kan makan bareng awak kan masih ada. Pikir ini ndak baik itu orang Minang. Orang Minang itu ada sama dicari, ndak ada baru dimakan. Lah keluar Anda itu mencari ndak dapat itu balik lah makan ada. Tapi tidak akan mungkin itu. Pasti kalau keluar dapat. Makanya orang Minang itu selalu berada dalam keberadaan yang cukup, bahkan kaya. Wah, Pak Abu itu hanya membanggakan Minang. Orang Sumatera Barat, ingat, suku Minang itu bukan suku di Sumatera Barat. Karena Minang itu artinya menang. Adima itu negeri menang, negeri kemenangan, bukan di bumi itu, di luar santero alam. Apa bunyinya? Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibaka mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim manakalau kana amin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku jadikan, kata Allah, itulah rumah di negeri Bakah. Nah, negeri Bakah itulah negeri kemenangan. Negeri Minang, ranah Minang. Di ranah Minang itu ada rumah yang aku dirikan, itulah rumah gadang dan 9 ruang. Di dalamnya ada orang menang. Siapa itu orangnya? Itulah yang wujud serta Allah, namanya Muhammad. Makanya kalau kita mau sholat ada azan, hayya alal falah, mari menuju negeri kemenangan. Kemana itu? Ke Baitullah tadi. Itu. Jadi kaji Minang itu bukan kaji itu, kaji orang tua kita. Itu. Jadi anak Minang dengan anak orang Minangkabau beda. Jadi kita cerita Minang dulu. Jadi Minang itulah menang. Negeri Minang itulah negeri Bakah. Di situ didirikan oleh Tuhan rumah gadang dan 9 ruang. Nah, ruang pertama di mana? Apa posisinya? Ruang pertama itu dihuni oleh zat. Ruang pertama. Bukan berarti zat itu ada ruangannya, tapi diartikan seperti itu biar mudah paham. Ruang kedua dihuni oleh sifat. Itulah Muhammad. Tapi bukan berarti Muhammad beruangan di situ untuk mudah paham. Berikutnya ada 7 ruang. Itulah dia. Qadirun, Maridun, Alimun, Hayyun, Samin, Basir, Mutakalimun. Nah, 9. Ternyata rumah gadang dan 9 ruang itu ada di luar satu alam, ada pula di alam. Ruang itu, itulah rumah gadang. Rumah gadang bagian di dalam. Dia kembali lagi kepada tubuh kita, Pak. Di mana tuh
ruangan daripada kodrat di Allah nyata di Rasul, qadirun di kita, kuasa artinya terletak di otak, tulang dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa beri, urat kuasa bergerak. Ikut namanya angku qadirun. Angku qadirun. Jadi angku itu artinya pemangku, penerima amanah kodrat Allah. Itu angku qadirun namanya. Lah kenapa angku qadirun? Itulah orangnya tuh. Jadi kodrat di Allah nyata di Rasul, di kita namanya qadirun. Artinya kuasa berpikir, kuasa berdiri, kuasa bergerak. Jadi berpikir, berdiri, bergerak. Saya cacat itu Pak Yur, tidak bisa. Cobalah otak cedia, tulang kue, tapi tidak bisa bergerak. Tidak jadi. Atau otak kanai, putus tali gitar lucu ya. Tagak bisa, bergerak bisa, enggak juga bisa kita jadikan dia itu berkuasa. Maka berkuasa sepanjang jalannya berjalan kemari, kadang-kadang tidak pakai baju, tidak pakai rawa kan, enggak jadi. Atau otak bagus, tulang bisa tagak, urek bisa bergerak, tapi tulang tidak bisa tagak, terabah. Makanya kodrat di Allah nyata di Rasul, di kita namanya qadirun, posisinya itu di otak, tulang dan gerak. Itulah ruangan angku qadirun, ruangan yang ketiga. Kalau Allah dan Rasul tidak bisa kita katakan angku. Dia memberikan amanah tuh. Ruang satu adalah ruangan Allah, ruang kedua adalah ruang Rasul, ruang yang ketiga adalah angku qadirun namanya. Bukan Allah dan Rasul punya ruangan, tapi itu mempermudah paham. Nah, ruangan yang kedua sudah kodrat di Allah, iradat di Allah, nyata di Rasul, di kita namanya maridun, artinya berkehendak. Di mana letak sifat maridun atau berkehendak ini? Di daging kulit bulu, atau roma. Jadi setelah daging kulit bulu itu membungkus otak, tulang, mereka kan membantu awak tu Pak. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Apa terjadi? Awak butuh langit, butuh bumi, butuh air, butuh angin, butuh makanan, butuh macam-macam. Nah, berdasarkan inilah berkata Allah di Rasulullah Al-Quran, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah menjadikan segala sesuatu di alam semesta ini untuk kamu. Karena qadirun tadi, maridun tadi. Karena sudah ada kehendak pada diri kita. Jadi terjadinya alam semesta itu dimulai dengan adanya badan kita sudah bertumbuh. Coba badan kita tidak bertumbuh, apa gunanya alam semesta? Malah kita keluar dari alam semesta. Ada Pak Yur ya? Kalau Pak Yur sudah keluar dari alam semesta, tidak guna lagi. Jadi ruangan angku maridun itulah di daging kulit bumi atau roma. Itu namanya ruangan angku maridun. Itu kan 9 ruang tuh. 9 ruang. Lampe dah. Dan ketiga hayat. Hayat di Allah, nyata di Rasul. Kita namanya hayun. Bukan hayat. Alimun. Ilmu di Allah, nyata di Rasul. Kita alimun. Artinya tahu. Di mata tagaknya tahu itu. Di mata tagaknya siko. Di hati. Makanya ilmu itu ada dua. Ilmu indallah, ilmu fisudur. Ilmu indallah itulah Muhammad, ilmu fisudur itulah diri kita sendiri. Jadi ilmu di Allah nyata di Rasul, alimun di kita. Di mana ruangannya? Di hati. Di hati ruangannya. Itu namanya ruang angku alimun. Angku alim. Pernah Pak dengarkan angku alim? Kamu angku alim tuh. Angku alim tuh, angku alimun itu. Berapa ruangan tuh? 5? Iya 5. Ini 9 dah? Iya 9. Allah, Muhammad, Qudrat, Iradat, Alimun. Iya 5 ya? Iya. Dan masuk kepada yang ke-6. Hayat di Allah, nyata di Rasul kita hayun, hidup. Ruangannya angku hayun itu, angku hidup itu di jantung. Jadi kalau Pak Yur lalo, Pak lalo itu ruh kan tidak aktif. Seperti surah Az-Zumar 42, Allah yatawaffal anfusa haina mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsiku ilal maut wa yursilu ila ajal musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
Allah menggenggam roh orang yang sudah mati, menggenggam roh orang yang hidup waktu sedang tidur. Melepaskan yang satu karena bangkainya masih tagolek di kasur, menahan yang satu karena bangkainya lah hancur di tanah. Sesungguhnya kejadian tidur itu adalah tanda kuasa Tuhan bagi mereka yang berakal, berpikir dengan akal itu. Itu dia. Nah itu dia. Jadi kalau seandainya kita tidur tuh masih bernapas, itu hayun ada di jantung. Seketika kita dioperasi di bius, ada tuh tit. Itu. Jadi angku hayun itu ada di jantung. 6 Pak. 6. Lah berapa tuh? Lah 5 ya. 5 ya. 5 ya. Allah, Rasul, ini 9 itu. Iya. Allah, Rasul, Kodrat, Irodat, Ilmu, Hayat. 6 ya. Iya. 6 ya. 6. 6. Nah, yang ketujuh, Sami' di Allah, nyata di Rasul. Di kita namanya Sami'un, pandai mendengar. Di mana ruangannya? Di telinga. Tuh ruangan angku Sami'un tuh di telinga. Itu mendengar. Itu ruangan angku Sami'un, itu ruangan ketujuh. Kemudian masuk kepada sifat yang ke-8, apa istilahnya tadi kan? Basyir di Allah, nyata di Rasul. Kita namanya bukan basyir, tapi basyirun. Apa artinya? Mencaliak-caliak, melihat-lihat. Di mana ruangannya, kantornya? Di mata. Itu ruangan yang ke-8. Pandai mencaliak awak kau Pak. Kalau pandai mencaliak, awak dipacaliakkan. Mana pula pandai mencaliak? Lalu tak bisa mencaliak. Kenapa diambil oleh zat pencaliak tadi? Tuh. Yang ke-9 itu adalah kalam di Allah, nyata di Rasul. Di kita mutakalimun, berkata-kata. Di mana letaknya? Di lidah. Itulah kantornya angku mutakalimun. Jadi angku mutakalimun. Maka benarlah rumah lama, atapnya langit itu kepala, itu rumah gadang di situ, rumah orang Minang, dan menjadi 9 ruang di dalamnya. Itu negeri Minang, rumah gadang dan 9 ruang, itu kan ceritanya itu. Nah, dikendaki oleh orang Minang. Nah, orang Minang itu punya anak. Anak itu disebut anak Minang. Itulah roh-roh tadi. Mukmin itu anak orang Minang. Orang Minang itu Muhammad. Anak-anak itu roh tadi. Dikendaki oleh orang tua kita, ayahanda. Dia ada ayahanda, ada bunda. Ada ayah kandung, ada bunda kandung. Namanya berbeda tapi orangnya itu juga. Kenapa dikatakan ayahanda? Karena dia melahirkan, menurunkan. Kenapa dikatakan bunda kandung? Karena dia mendidik, membina, melatih. Jadi orangnya itu juga. Nah, kalau di dunia ayahanda laki-laki, ibunda perempuan. Padahal itu sejati adalah ayahanda dan bunda itu sama. Cuman berbeda fungsi kerajaan. Seketika anak abul arwah, aku adalah bapak. Aku adalah bapak ruh. Itu ayahanda itu. Tapi seketika dia mendidik, mengajar, makanya umi, Nabi Umi. Umi itu amak, bukan bunda. Itu yang diajarkan oleh. Nah, diingatkan oleh ayahanda, oleh ibunda, apa katanya? Hati-hati kalau merantau. Hati-hati anak kalau merantau. Artinya apa itu? Kalau lah masuk ke dunia tuh hati-hati anak. Hati-hati, pandai-pandai menjaga diri ya. Yu Bali balanak Bali yo. Do samang cari dahulu. Itu pelajaran beliau. Yu Bali balanak Bali do samang cari dahulu. Kenapa? Induk samang itu sampai awak kerja. Sampai awak nginap, sampai awak makan minum. Janda ada itu anak marasai dengan orang. Lalu demper-demper itu awal buatnya. Itu. Sudah itu carilah kawan dan sayo sakato. Sayo sakato. Samo kabuki sama mandaki, kalura sama menurun. Artinya seketika anak itu mi'rad kepada Allah dan Rasul dalam sholatnya,
kendaknya kawan tadi mendukung. Jangan nyo apa manohok kawan seiring menggunting dalam lipatan. Itulah seketika kita mendaki Pak, ditohoknya kita, dijatuhkannya kita ke bawah ke dunia lagi. Menggunting puluh dalam lipatan, tidak sampai awak kepada Tuhan dalam sholat. Itulah disebut ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat orang yang menghambat hamba untuk bertemu Tuhannya dalam sholat? Itulah kawan yang menggunting dalam lipatan itu, tidak orang lain di dalamnya. Nah itu. Carilah kawan yang kabuki sama mendaki, kalurah sama menurut. Nah kalurah sama menurut itu seketika situ buah ke mengolah dunia, awak harus ikut juga. Nyo mencari piti, awak support, awak bantu. Karena ada itu Pak, orang ndak mau lagi ngurusi dunia itu. Dunia aku fitnah. Biarlah awak aku adonyo. Itu namanya roh yang tidak mendukung jasmani untuk mengejar dunianya. Padahalnya ayahanda kita, bunda kita mengajarkan hiduplah kamu, carilah duniamu, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Nah, beribadahlah kamu kepada Tuhan, seakan-akan kamu mati besok. Itu pelajaran. Bukan cak tadi ada sholat dunia itu nggak penting. Itu permainan orang kafir macam-macam. Padahal dunia itu jembatan Pak. Tanpa dunia tidak bisa kita ke akhirat. Jadi dunia tidak boleh diremehkan. Makanya tuntutlah oleh kamu akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Timbul pertanyaan, Pak Abu, jangan mau tahu saja mana dunia, mana akhirat. Dunia itu yang nampak penampak ke dunia Pak. Akhirat mana? Akhirat yang di dalam itu. Dunia akan hancur kata Allah. Akhirat itu kekal. Artinya apa? Tubuh akan hancur, roh ini akan kekal, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah mati. Makanya ada azab, ada nikmat. Itu. Jadi tidak ada keluar diri itu Pak. Itu. Sudah itu apa kata orang tua kita, orang Minang tadi, nanti kalian itu akan disebut anak Minangkabau. Anak Minangkabau. Kenapa dikatakan kita anak Minangkabau? Karena kita berada di dalam kabau Pak. Lain lagi kiasnya itu, tubuh kita ini diartikan oleh orang tua kita kabau. Didahulukannya menipak, di kemudiannya menandu, awak di atasnya monjak, awak di bawah jadi pijak. Itulah karajo kabau. Kendalikanlah kabau itu anak, cucuk hidungnya apa? Bahasa awaknya tusuk hidungnya, pacik tali itu. Jangan awak di bawah kabau yang awak bawa. Boleh kabau dulu waktu sedang membaca. Awak memanfaatkan kabau itu. Jangan awak dimanfaatkan kabau. Jadi pepatah orang tua kita itu. Jadi orang Minang itu adalah orang menang. Siapa dianya adalah Muhammad, itu sudah pasti menang. Nah, mana itu negeri Minang? Itu negeri Mekah. Di situ ada rumah gedang. Itulah rumah dan 9 ruang yang tadi kita ceritakan. Masya Allah, apa namanya itu? Kita akan sambung lagi ceritanya. Bermanfaat bagi kau. Demikian dulu. Ini tukang nonton video. Itu Minang bukan negeri Sumatera Barat ya. Minang itu adalah negeri kita semuanya. Orang Minang itu adalah ayahanda kita, itulah Muhammad yang berkata ana abul arwah wa adamul bashar. Aku adalah bapak roh, Adam itu bapak tubuh. Semua roh itu adalah anak Minang. Makanya kalau mau sholat azan dulu pasti ada kata hayya alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju ranah Minang, mari menuju rumah gadang nas 9 ruang. Jangan kamano mano jolai, datanglah kalian kalau dipanggil. Pai kalau disuruh, aning kalau dari ilmu dari ayah ibunda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.